Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bekas Voice, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng seseorang yang luar biasa, ngomongin tentang arsitektur, tentang kebudayaan, tentang sejarah. Nah, sudah hadir bersama kita nih Profesor Kemas Ridwan Kurniawan. Prof, sebagai apa Prof? Di mana ngajar sekarang? Ya, jadi saya sekarang mengajar aktif di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan satu lagi nih ada mahasiswi ya, kakak yang cantik sudah hadir bersama kita dengan Kak Anggi. Dengan Kak Anggi. Semester berapa Kak Anggi? Aku sekarang semester 7. Ngambil jurusannya? Jurusan arsitektur, Arsitektur. poster, heritage, sama kemas. Nah, ngomongin seputar arsitektur nih, karena kan lagi dibahas di Bekasi Festival ya, community ini, rumah keranggan. Gimana Prof, tanggapannya terkait rumah keranggan ini? Iya, jadi arsitektur ini kan kita bicara antara manusia dan ruang. Ya. Dan di dalam hubungan manusia dan ruang itu ada hal-hal terkait beragam aspek. Ada budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek teknologi, ya, dan sains. Jadi kalau kita bicara arsitektur, hal-hal itulah seputar itu yang menjadi perhatian kami. Nah, Kampung Keranggan sendiri adalah satu kampung yang saya sendiri menemukannya secara tidak sengaja tahun 2020 waktu COVID. COVID dan saya terlibat di kegiatan pendokumentasian arsitektur vernakular. Biasanya kami melakukan kegiatan pendokumentasian ini ke daerah di luar Jakarta, di luar Jawa yang di pulau-pulau terpencil gitu ya. Nah, tapi karena suasana COVID, akhirnya kami mencoba untuk melihat ada apa sih yang ada di sekitar Jakarta. Karena suasana COVID kan tidak memungkinkan kami untuk bepergian jauh. Nah, secara tidak sengaja ternyata ketemu ini Kampung Keranggan yang kami lihat atmosfer dan suasana kampungnya beda dengan atmosfer ruang kota Bekasi. Ya. Nah, ternyata setelah kami selami lebih lanjut, masyarakat Kampung Keranggan ini punya adat istiadat yang luar biasa, kemudian juga punya kekayaan arsitektur yang menjadi identitas sebenarnya dari masyarakat kita sebut Sunda ya, masyarakat Bekasi yang selama ini kami tidak lihat di Bekasi. Bekasi kebetulan UI di Depok, Bekasi ini cukup dekat ya. Dan kami menemukan satu keunikan dari aspek sosial budaya. Apa yang unik dari rumah keranggan ini, Prof? Dan apa nilai-nilai kebudayaan apa sih yang membedakan dari Bekasi dan sekitarnya nih, terutama kabupaten dan kota ya kalau kita melihat. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, rumah-rumah yang kami temukan ini terlihat seperti rumah biasa, ya, dengan atap genteng, dengan atap plana, ya. Tapi yang menjadi daya tarik kami karena ternyata rumah ini agak tertutup dibandingkan rumah-rumah lain yang langsung terekspos ke jalan. Ya. Dan rumah-rumah ini biasanya lokasinya agak mundur dari jalan raya, kemudian masih banyak pepohonan dan tersembunyi di balik kerimbunan pohon-pohon. Lalu ada tadi yang kesan tertutup itu yang ternyata dalam bahasa keranggannya disebut jero. Jero ya? Jero, ya. Dalam berarti? Jero ya, dalam ya. Dalam. Ya, jadi ternyata itu nama bagian dari penutup bagian depan dari rumah adat Keranggan yang Paseban. Jadi tapi dia bukan berfungsi seperti pagar. Jadi jaro ya? Jaro, bukan jero ya. Bukan jero, jaro nanti pagar kalau di Bekasi itu, Bro. Oh iya, pagar, jaro. Pagar ya, jaro. Tapi dia tidak berfungsi seperti pagar untuk memagari itu. Tapi secara visual kalau dari luar kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam.
Tapi dari dalam kita bisa lihat apa yang terjadi di luar kalau siang hari. Dan Jaro ini menutupi Paseban. Paseban ini ternyata punya makna yang penting dalam arsitektur rumah Kampung Keranggan dan kebudayaan di Kampung Keranggan, karena disinilah berlangsung upacara-upacara adat penting, khususnya di rumah Abah Olot. Dan kami menemukan ternyata ada strata sosial ya, Abah Olot Kisang, Abah Olot Ambung, Abah Olot Suta, dan ada apa yang namanya hierarki ya, yang ini tidak boleh ya saling menghormati lah, gitu ya. Berarti Prof, maaf ya, yang saya tahu gitu kan, Bekasi ini kan justru tidak ada hierarki, tidak ada apa istilahnya itu penokohan atau Ya. yang dituakan gitu secara ini ya, apa, secara kultural gitu ya. Berarti ternyata di Keranggan ini ada ya? Yang kami temukan ada. Jadi, ada ya? Ya, jadi tetua adat itu masih ada, dan mereka juga masih mempraktekkan Islam tapi bercampur dengan adat istiadat lama. Ya, misalnya di dalam rumah itu ada bagian yang disebut pendaringan. Oh ya, pendaringan. Pendaringan ini ternyata bagian yang disakralkan dari rumah, tempat menyimpan padi sekaligus juga tempat menyimpan benda pusaka yang melambangkan simbol Dewi Sri. Oh iya, kalau saya tuh biasanya Prof, kebetulan saya tinggalnya di Kabupaten Prof, Iya. di daerah dekat pesisir lah, Babelan sana kan. Pendaringan itu emang satu biasanya buat nyimpan beras, ya itu ada Iya. tempayan gitu Iya. kan. Terus buat nyimpan pusaka-pusaka. Iya, Dan iya. ada lagi Prof, itu kalau yang saya temukan di orang-orang tua saya dulu gitu, itu suka nyeduh kopi pahit, kopi manis. Iya. Dan ada bakar menyan juga. Iya, Gitu. iya. Tapi semakin kesini itu budaya itu ditinggalkan udah. Iya, Gitu. Iya. Ya, kalau kita menyebut itu kan kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi di Kampung Keranggan hal-hal seperti ini masih dijaga. Masih ya. Tapi mungkin kita melihatnya dari sudut pandang yang positif lah, untuk dalam artian mereka menjaga budaya sekaligus juga berupaya untuk menjaga kultur dan lingkungan. Ya. Jadi misalnya gini, rumah adat Kampung Keranggan ini contoh bangunan yang hemat energi, juga sustainable, karena pertama dia tidak perlu AC. Iya. Jadi kalau kita di rumah adat Kampung Keranggan ini di Pasebannya aja kita bisa tertidur karena angin semilir gitu Bisa kan. langsung. Bisa langsung. Juga ventilasi silangnya juga sangat baik. Yang kedua, untuk penerangan di siang hari kita nggak perlu lampu listrik karena ternyata ruang dalamnya cukup terang. Oh, berarti pencahayaannya ada ya? Pencahayaannya ada, walaupun temaram-temaram tapi kita masih bisa melihat gitu ya. Ya, kalau rumah-rumah tradisional kan memang cenderungnya gelap tapi kita masih bisa melihat gitu. Kemudian di bagian belakang itu ada kehidupan yang bisa kita rasakan dari tadi disebut pawon, dapur. Dan kalau selama dapur ini ngebul, rumah itu kita sebut rumah itu hidup. Ya. Jadi kalau arsitektur tradisional seperti ini ibaratnya tubuh manusia. Ya, dia punya jiwa, punya nafas, dan rumah pun bisa mati. Ya, bisa mati, bisa hancur karena nyawanya hilang, jiwanya Tidak hilang. ada energi ya? Tidak ada energi. Nah, bagaimana rumah itu bisa mati, bisa hilang, tidak ada energi? Ya, karena tidak ada aktivitas di dalamnya. Jadi kalau rumah-rumah adat di Kampung Keranggan ini dibiarkan kosong, tidak difungsikan, tidak dihuni, hanya jadi monumen gitu ya. Nah, lama-lama rumah ini akan hancur sendiri dan
ia perlahan-lahan akan hilang, Siap. ya akan mati. Jadi memang perlakuan untuk rumah-rumah dengan material alam seperti ini memang perlu kita agak lebih bijak ya, karena beda dengan material modern yang menggunakan beton yang lebih tahan, batu atau baja gitu ya. Kalau rumah-rumah ini kan setiap 20 tahun sekali materialnya mesti diperbaharui ya, karena ya yang namanya bambu kan tidak lama gitu, lapuk. Jadi menjaga itu dan supaya tetap dihuni sehingga jiwa atau aura dari rumah itu masih terus ada. Ini yang penting di dalam rumah tradisional. Iya, baik. Nah, buat Kak Anggi nih sebagai mahasiswi ya, arsitektur, bagaimana Kak Anggi melihat rumah ini gitu ya, rumah adat di Bekasi itu, rumah Keranggan lah. Bagaimana pandangan Kak Anggi? Oke, menurut saya Boleh ketika pakai ini, Kak. pertama kali rumah adat Keranggan itu tepatnya waktu acara vernacular documentation. Nah, kebetulan saya berkesempatan untuk ikut bisa menggambar rumah bersama Prof juga. Itu ketika itu saya mendapat bagian di dalam rumah. Nah, ketika itu saya mendapat banyak sekali informasi-informasi mengenai bagaimana rumah tersebut tersusunnya, layers-layersnya, dan ya hal-hal yang unik seperti yang dibilang Prof tadi, bagaimana rumah itu tetap bisa sustain dan juga bagaimana terkait pencahayaan, pengudaraan dan lain-lain itu menjadi menarik. Dan mungkin hal lain yang menarik adalah dia itu juga rumah panggung di mana udaranya jadi semakin sejuk. Benar kalau kata Prof, bisa ketiduran di sana dengan anginnya yang spoi-spoi. Nah, jadi menurut aku sendiri, aku pribadi mengenai rumah ini sebaiknya memang sesegera mungkin harus bisa dilestarikan dan mungkin bisa diperbanyak lagi, karena memang untuk sekarang urgensinya sudah menuju ke arah kepunahan rumah itu tersendiri. Nah, kebetulan di klaster kami sekarang di unit heritage tersebut kita mencoba buat melakukan hal tersebut. Nah, hal-hal yang seperti Jaro tadi itu jadi ide kami gimana supaya bisa si kampung ini menjadi kampung vernakular kembali yang hidup, mungkin dengan ciri khas atau identitas arsitekturnya tadi. Nah, salah satu yang coba kami angkat itu si penggunaan Jaro tadi sebagai bahasa arsitektur di rumah-rumahnya, kira-kira gitu. Jadi unik lah arsitektur Bekasi. Nah, Bekasi ini kan berbatasan langsung dengan ibu kota ya, yang kita tahu kebudayaannya Betawi gitu kan. Nah, di Bekasi juga berbatasan nih dengan Sunda gitu. Nah, apa sih yang beda dari rumah ini Kak? Dari secara arsitekturnya dari Betawi dan Sunda, apa yang membedakan? Kalau secara culture-nya tadi ya, kulturnya tadi memang campuran antara Sunda dan juga Betawi. Tapi kalau rumahnya itu sendiri, mungkin ada beberapa elemen-elemen arsitektural yang bisa dibilang jarang ditemukan di tempat lain, atau mungkin saya sendiri yang baru pertama kali dilihat di sana. Itu yang menurut saya salah satu cukup unik, ada satu jendela itu yang bentuknya trapesium. Nah, itu apa ya, mungkin jarang ya ditemukan di tempat lain menurut saya pribadi. Terus penggunaan anyaman, jadi memang sekujur dari bangunannya itu dianyam menggunakan bambu. Jadi bilah bambu itu dianyam kembali. Jadi memang sangat alami rumah-rumahnya, dan itu juga mungkin cukup membedakannya dengan rumah-rumah yang lainnya. Berarti punya keunikan tersendiri lah. Keunikan tersendiri. Nah, sejauh ini bagaimana sih tanggapan pemerintah untuk melestarikan rumah ini gitu? Udah ada tanggapan dengan proyek yang Kakak bikin? Sejauh ini pemerintah tuh sangat suportif kepada kami dalam penelitian kemarin, riset-riset dulu sebelum melakukan intervensi ke dalam arsitekturnya. Kita diberikan data-data yang cukup banyak yang bisa membantu kami untuk melanjutkan konsep-konsep yang telah kami rancang. Nah, sejauh ini juga pemerintah sangat ikut berpartisipasi aktif. Mungkin kalau dari pihak kelurahannya kemarin kita ada pameran atau apa, ikut serta hadir dan juga memberikan saran dan juga tanggapannya. Berarti sudah berkomunikasi ya untuk proyek ini ya, Prof. Nah, Prof,
lagi yang bisa ditemukan sih keunikan di rumah ini gitu? Iya. Jadi rumah ini sangat ramah lingkungan dan juga kalau kita lihat sistem konstruksinya, ini konstruksi tahan gempa. Tahan gempa karena Ya, panggung ya, Bro? Karena panggung sehingga dia fleksibel ya. Kalau ada goncangan relatif bisa bertahan. Cuman mungkin genteng-gentengnya ya mungkin jatuh, tapi kalau secara struktur dia relatif bisa bertahan. Kemudian juga kami melihat model dapur ya, dapur dengan tungku. Ini ada api, ada air. Jadi selalu Berdampingan. Jadi kalau tungku itu diletakkannya agak jauh dari dinding rumah, tapi air antara tungku dengan rumah itu ada ya semacam sumur atau tempat penampungan air. Ini juga menandakan air ini bisa menjadi peredam kalau terjadi apa-apa. Kebakaran, nggak jauh-jauh lari langsung disiram, Bro. Ya, dan juga asap dari perapian ini ternyata juga bermanfaat untuk mengawetkan kayu. Ya, jadi bakteri-bakteri atau serangga pemakan kayu itu relatif tidak tahan asap kan. Jadi cukup mengusir ya, Bro. Mengusir. Jadi misalnya kalau sekarang kita masak pakai gas, tapi itu kan nggak terlalu. Memang dari secara visual kesannya kotor, tapi sebenarnya di balik itu bukan kotor, tapi justru dia melestarikan. Iya, kalau saya tinggal di kampung, Bro, kebetulan. Ada kumbang yang suka masuk ke kayu, kemudian juga rayap, ada lagi sesrek namanya, Bro. Iya, dia masuk, itu lama-lama kayu hancur tuh. Itu penyakit atau masalah utama orang yang di kampung tinggal ya, di rumah kayu. Itu menjadi. Berarti itu bisa jadi mengusir itu ya? Bisa mengusir. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa mengusir itu. Nah, cuman ada satu hal yang saya melihat begini, rumah-rumah tradisional seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan alam, dan materialnya memang sangat tergantung dari alam. Jadi kalau untuk melestarikan bangunan seperti ini, kita tidak hanya fokus pada bangunan, ya, tapi fokus bagaimana menghadirkan material yang nanti akan digunakan untuk menghidupkan, berkelanjutan ya, meremajakan bangunan itu. Nah, ada satu contoh menarik di Jepang. Ini ada sebuah kuil namanya Ise Shrine terletak di hutan, dan tiap 20 tahun sekali material kuil itu diganti. Jadi ternyata tidak apa-apa, dalam artian kita ingin melindungi bangunan atau kuil itu. Jadi yang penting itu bukan covernya, ya, cover boleh berganti tapi pusakanya mesti tetap. Dan untuk mengganti material itu ada upacaranya. Disakralkan juga ya? Disakralkan juga, didoa-doakan juga. Jadi ini suatu yang niscaya, rumah-rumah adat seperti ini sebenarnya bisa sustain kalau materialnya ada. Seperti tadi material bambu dan kayu. Jadi kami menyarankan kalau memang ingin menjadi desa wisata budaya dan berbasis heritage, kita tidak hanya fokus pada yang tangible-nya saja, rumah-rumahnya, space, tapi juga resource pendukung, ya, termasuk tadi kebun bambu, kayu, dan kayu nangka. Ini mesti di preserve juga, ya, karena supaya terjadi tadi ada sustainabilitas. Mungkin kayunya perlu diganti, tidak perlu jauh-jauh, di Kampung Kenangan sudah ada. Nah, jadi proses pendekatan pelestariannya berbeda dengan kalau kita melestarikan candi misalnya. Kalau candi kan materialnya batu, sudah lebih durable. Tapi kalau pelestarian bangunan-bangunan kayu dari bambu seperti ini, pendekatan pelestariannya mesti agak lebih luas. Iya, jadi sejalan dengan pelestarian lingkungan. Lingkungan juga harus dilestarikan, rumahnya juga harus dilestarikan. Kemudian masyarakatnya kan harus makan. Iya. Jadi mesti ada aspek ekonomi yang juga menunjang di kawasan itu.
sangat pesat pembangunan ya. Terutama Bekasi sebagai kota urban gitu, banyak sekali pendatang yang datang ke Bekasi dari manapun, bahkan bukan hanya dari Indonesia yang datang ke Bekasi itu kan, dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka bekerja dan sebagainya gitu, sekarang sebagai Bekasi Raya ini sebagai pusat industri juga kan. Project ini itu ke depan sebagai wisata aja kah, atau memang bisa nggak sih project ini itu menjadi klaster, misalnya perumahan hari ini bro di Bekasi gitu, menjadi percontohan perumahan-perumahan hari ini, walaupun memang melihat dari aspek biayanya bakal lebih mahal ya karena dari kayu. Gimana Kak Andi mungkin? Iya, mungkin untuk kedepannya menurut aku pribadi si kampungnya ini tuh memang basisnya wisata dulu mungkin ya, yang ada sustainnya tadi, berkelanjutannya tadi dengan pemutaran ekonominya, dengan adanya mungkin dengan rancangan adanya kebunnya sendiri, mereka dapat bertahan hidup dengan baik. Maksudnya mereka dapat memutaran ekonomi sendiri di dalam kampung itu. Nah, bagaimana itu bisa terintegrasi ya tergantung dari nanti rancangannya itu sendiri. Tapi sejauh ini menurut saya dengan adanya kondisi urban yang sangat pesat di bagian itu jadi hal yang menarik. Ada kampung di tengah kota gitu ya. Kalau kemarin sendiri melihat dari riset awalnya dulu, itu memang area itu udah sangat terkurung oleh perkembangan kotanya sendiri. Di depannya itu udah ada CBD ya, Cibubur Business District, terus di dekat dengan jalan tol. Kalau secara akses mungkin sangat aksesibel dan sangat mudah diakses kan kampungnya. Tapi bagaimana orang bisa tertarik ke dalamnya, bagaimana bisa berwisata di sana, mungkin ada hal yang menarik yang harus ditampilkan. Nah, hal tersebut yang kami coba untuk integrasikan di dalam rancangan proyek ini. Berarti lebih fokus ke pariwisatanya ya? Sejauh ini lebih ke kampung. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi yang aspek pariwisata ini sebenarnya hanya sub ya dari untuk menghidupkan kampung Kraga ya. Jadi antara heritage dengan tourism sudah beda. Ya. Kalau heritage kan bicaranya kita mengkonservasi, melestarikan bangunan dan lingkungan. Tourism ini adalah kita menghadirkan sesuatu yang baru supaya kampung ini bisa hidup. Nah, dalam konteks ini kita tidak bisa menolak perubahan. Ya, pasti ada perubahan. Tapi bagaimana kita bisa membuat skenario strategi agar perubahan ini tidak merusak, ya, dan perubahan ini terjadinya alamiah. Biasanya kawasan-kawasan seperti ini mesti kita protect dengan aturan. Ya. Ada kajian zonasi bahwa kampung ini zonasi seperti ini kita sebut zonasi kampung adat wisata berbasis heritage misalnya. Itu harus kuat ininya. Ya. Yang kedua, membuat zonasi-zonasi. Ada zonasi inti, ada zonasi penunjang atau penyangga, lalu ada zonasi untuk penunjang dan pengembangan. Jadi kalau ada zonasi seperti ini bisa diantisipasi pembangunan itu hanya boleh atau perubahan besar itu terjadinya di zona di luar ini misalnya. Jadi pembangunannya bisa lebih terkontrol, tidak sama seperti pembangunan daerah lain yang tidak ada kawasan heritage-nya. Karena ini kawasan heritage perlu dilakukan ditangani secara khusus, secara spesial, berbeda dengan area yang memang masih baru. Kalau yang dan tadi tidak bisa disamakan seperti kita membuat real estate, nggak bisa, karena dia sudah hadir lama dan masyarakatnya punya karakteristik tertentu, sehingga pendekatannya bukan pendekatan real estate lagi, tapi pendekatan budaya. Contohnya adalah tadi tanah adat. Ini kan nggak ada, biasanya tanah adat ini tidak atas nama pribadi atau
ini status tanahnya tanah adat, Bro? Tanah adat, rumah Oh. adat. Ya, jadi rumah adat itu kepemilikannya kolektif family. Oh, family. Family. Mereka yang ada di sini masih terikat kekeluargaan yang Iya, jadi walaupun sertifikatnya ada yang punya sertifikat juga atas nama satu orang, tapi ini tidak bisa menjual karena harus persetujuan keluarga. Nah, jadi beda dengan model sertifikat umum yang kita tahu. Jadi dia kolektif. Nah, di situ keunikan dari kampung Kradan, Terapung Kradan dan kampung adat. Dan ini turun temurun, Prof. Turun. Sejak kapan ini, Prof? Jadi kalau yang saya tahu ini sudah cukup lama ya, Keranggan ini dari era pecahan Pakuan Pajajaran. Jadi kalau lama ya? Pakuan Pajajaran tahun berapa? 1500 sekian. 1500-an. Ini mungkin udah 400 tahun lebih kali. Dan itu tetap dilestarikan sampai hari ini. Tetap dilestarikan. Ya. Berarti dengan kondisi saat ini memang butuh keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, karena kan harus tata ruang wilayahnya ini harus dipatenkan gitu ya, Prof? Sangat, iya. Kalau tidak hilang dari peta nanti. Iya, berarti zona memang yang tidak boleh ada pembangunan gitu Iya, Prof, iya. Atau pembangunannya mesti terkontrol. terkontrol. Jadi mungkin pembangunan terkontrol itu mesti diterapkan. Nah, sejauh ini di kota mana, Prof, yang udah diterapkan ini? Mungkin Jogja atau gimana? Oh, sudah cukup banyak sih. Sudah cukup banyak. Iya, jadi di Indonesia kan sudah banyak kawasan cagar budaya atau kota-kota yang areanya termasuk kawasan cagar budaya. Yogyakarta, Sawah Lunto, kemudian di Padang, hampir seluruh Indonesia ada. Yang memiliki cagar budaya itu sendiri. Iya, Ya? kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya. Oke, Kak, nggak terasa berapa menit kita ngobrol ini. Terakhir mungkin harapannya dengan proyek Rumah Keranggan ini ke depannya dari Kakak nih sebagai musisi gimana? Iya, mungkin melihat yang waktu yang terus berjalan, terus melihat rumahnya perlahan-lahan mulai terlupakan, tapi sekarang mulai diangkat kembali. Ya, harapan kami sebagai mahasiswa arsitektur, terutama di bidang yang tertarik di bagian heritage dan juga sejarah, kampung ini bisa terus bertahan, berlanjut dan juga hidup kembali seperti dahulunya atau mungkin lebih baik lagi. Dan sekiranya mungkin dari pemerintah atau teman-teman semua bisa melihat kembali atau mencari tahu bagaimana Keranggan itu sendiri, dan akhirnya sadar bahwa sebenarnya kebudayaan dan juga kampung Keranggan itu penting untuk dilestarikan. Terutama buat generasi milenial ya, Iya. generasi Z, jangan sampai dia nggak paham dengan kampungnya sendiri nih, teman-teman Bekasi Voice nggak paham ya sejarah kampungnya. Dan hari ini kita menjadi tahu bahwa Bekasi itu juga punya kebudayaan, juga punya rumah adat yang memang unik, berbeda dengan rumah-rumah yang lainnya, meskipun memang sebagai kota urban yang kebudayaan gitu dan kesenian orang-orangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda ya di Bekasi ini, tapi punya keunikan tersendiri gitu ya. Nah, Prof, mungkin dari Prof bisa ngasih apa ya, kalau saya bilang wejangan pertama nih, Prof, wejangan buat generasi muda nih terkait budaya sejarah di Bekasi itu. Nah, yang kedua mungkin buat pemerintah sendiri nih, pemerintah Bekasi, Prof. Silakan, Prof. Iya, baik, terima kasih untuk teman-teman generasi muda ya. Jadi generasi muda ini kan memang lebih banyak menggunakan teknologi ya. Jadi gadget segala macam ya. Nah, cuman mungkin gunakan teknologi itu secara bijaksana, dan bahwa teknologi itu bukan menggantikan peran manusia atau budaya, tapi teknologi itu hanya sebagai alat. Ya. Nah, ada hal-hal yang penting dikaitkan dengan kemanusiaan, ya. Future humanity. Jadi saya pikir generasi muda bisa mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dari arsitektur heritage seperti ini. Bagaimana kearifan lokal, kemudian juga ketinggian pengetahuan dari masyarakat
sebagai bagian dari sisi penting kita menghadapi masa depan. Jadi intinya heritage adalah untuk masa depan dan juga untuk kepentingan pendidikan. Dan yang penting kita belajar heritage itu bukan kita untuk bangunannya, ya. Kita belajar heritage atau kita melestarikan itu untuk kepentingan manusianya, gitu. Jadi jangan salah tangkap, kita melestarikan itu untuk bangunan, tidak. Tapi yang lebih penting bagaimana bangunan itu kemudian bisa kembali bermanfaat untuk manusianya. Ya. Kemudian untuk pemerintah, saya pikir ini perlu memperkuat SDM, ya. SDM yang berkaitan dengan pelestarian budaya, ya. Kemudian juga memperkuat aturan-aturan kebijakan untuk melestarikan kawasan ini agar bisa diselamatkan, tapi juga membuka ruang, ya, kawasan ini untuk tetap berkembang. Jadi supaya terjadi sinergi antara di satu sisi kita melestarikan, tapi di sisi lain kita tidak membuat masyarakat di Kampung Keranggan jadi sengsara karena semua serba dilarang. Enggak juga. Ya. Jadi bagaimana menghadirkan peraturan yang fleksibel tapi melestarikan kampung itu. Baik, terima kasih Prof. Ridwan, Kak Anggi atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Mungkin next kita bisa ngobrol ke depan lebih banyak lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Kak Anggi. Baik teman-teman Bekasi Voice, demikian ngobrol kita hari ini bareng Prof. Ridwan dan Kak Anggi, ngobrolin tentang rumah Keranggan Bekasi. Mungkin ke depan kita bakal ngobrol dengan tema yang lebih keren lagi, lebih kekinian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.